Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semua, Jemaat Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Kita mengucap syukur buat pagi hari ini. Kita boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kemurahan-Mu ya Tuhan. Sepanjang malam boleh berlalu ya Tuhan. Dan pagi ini kami bangun dalam keadaan yang sehat ya Tuhan, untuk bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Menaikkan setiap pujian penyembahan kami, mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sebelum kami memulai hari kami ya Tuhan. Layakan kami ya Tuhan, dan kiranya ya Tuhan Kau menyertai kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang baik. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu ya Tuhanku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, amin, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena
setiap waktu, setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Tuhan, kami bersuka karena Engkau Yesus. Terima kasih, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan, kami tinggikan Engkau Bapa, sebab Kau Allah yang mulia, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Kau menara perlindungan kami, tiada yang lain, hanya Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang besar, kasih-Mu dahsyat Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita menyediakan waktu sejenak untuk masing-masing kita berdoa, menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan, doa kita di hadapan Tuhan, pergumulan kita di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu melewati hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang besar. Pujian. Terima kasih ya Tuhan. Kita angkat pujian ini, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan, roh-Mu yang suci. Kau sahabat, oh, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah. Puji nama Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom untuk kita semua. Pagi hari ini mestinya setiap kita dalam suasana yang tenang. Ini sangat cocok untuk kita mencari Tuhan di pagi hari dan mendengar suaranya, mendengar pesan-pesan Tuhan melalui renungan pagi tentunya. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami sungguh bersyukur masih bisa mendengar firman Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kami dimanapun berada. Kami percaya Tuhan pakai gereja mula-mula untuk mengabarkan kebenaran, untuk menegur kami, menguatkan kami, dan menghibur kami semua. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Tuhan berkati mulut hamba-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bicara soal kunci surga. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kunci surga? Coba kita baca dahulu teksnya ya, Saudara ya. Di Matius pasalnya yang ke-16 ayat 19.
Saya bacakan ya. Kepadamu ku berikan kunci kerajaan surga. Kunya di sini Tuhan Yesus, saudara. Munya di situ adalah Petrus, ya. Jadi apa yang terikat, yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini bicara soal apa, saudara? Ya, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kunci kerajaan surga artinya bukan kunci harafiah gitu ya, saudara ya. Artinya diberi otoritas. Petrus diberi otoritas untuk membawa orang-orang kepada surga, agar semua orang masuk surga, mau selamat maksudnya gitu dalam bahasa sederhana, supaya orang-orang ikut Petrus dan lalu selamat. Tentu saja kunci kerajaan surga tidak hanya Petrus, ini kan suatu ungkapan agar orang masuk ke dalam surga itu, gitu ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan kunci surga? Di sini Yesus bicara kepada Petrus. Secara simbolik menyebutkan bahwa ia memberikan kunci surga, kerajaan surga kepada Petrus. Di dalam budaya Yahudi, kunci itu melambangkan otoritas. Wewenang untuk membuka dan menutup, atau menutup akses tertentu sesuatu, dalam hal ini surga. Jadi dalam konteks ini Tuhan sedang memberikan otoritas rohani kepada Petrus yang mewakili gereja tentunya. Kita tahu kemudian Petrus menjadi kepala gereja mula-mula di Yerusalem, bukan? Ya, Tuhan Yesus juga ingin menyatakan bahwa ada jalan masuk kerajaan surga, dan itu bukan terbuka untuk semua orang secara otomatis, tetapi hanya bagi yang punya kunci, tanda kutip. Ya. Kunci di sini bukan benda, tapi pribadi, ya. Atau bisa juga respon kita, itu kunci. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri adalah pemegang kunci, ya. Di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kunci kerajaan surga itu Tuhan Yesus sendiri sebenarnya. Ya, iman kepada Kristus, pertobatan dan ketaatan. Itulah respon dari manusia yang tanda kutip bisa mengantar kita ke surga. Ya, itu juga karena anugerah Tuhan. Nah, itulah sebabnya kunci itu segala sesuatu yang membawa kita kepada surga. Jadi itu bukan kebaikan pribadi seseorang, itu juga bukan keanggotaan gereja, bukan. Orang anggota di gereja manapun belum tentu masuk surga. Kunci itu sebenarnya adalah menerima anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan, dan bertobat untuk melakukan kehendak Tuhan. Penyerahan atas seluruh hidup kita. Kunci itu adalah iman, saudara. Ya, jadi kalau kita tidak punya kunci itu, tidak punya iman, tidak mungkin kita sampai ke surga, tidak mungkin selamat. Kan begitu. Jadi kita bukan hanya beragama dalam hal ini. Karena kalau cuma beragama, itu belum menjamin masuk surga. Itu belum memegang kunci kerajaan surga. Ya, jadi itu figuratif, saudara. Itu figuratif. Jadi punya Alkitab banyak, ikut pelayanan, menjadi aktivis, bahkan menjadi pengkhotbah, itu bukan jaminan. Ya, bukan jaminan masuk surga. Banyak orang berkhotbah juga, tapi ternyata hidupnya tidak hormat sama Tuhan, tidak menyembah Tuhan. Jadi kegiatannya hanya kegiatan agama rupanya, bukan menyembah Tuhan, tidak menghormati Tuhan Yesus. Ya, makanya saya pernah berkatakan bahwa orang masuk neraka itu bukan kecelakaan atau tidak sengaja, bukan. Itu sengaja,
Karena tidak mau bertobat kan bukan tidak sengaja, kesengajaan. Orang hidup dalam dosa, ada yang tidak sengaja, bukan jatuh tidak sengaja loh, maksud saya hidup dalam dosa menikmatinya. Ada yang tidak sengaja, itu sengaja. Jadi masuk neraka itu sengaja, dengan cara tidak bertobat. Begitu juga dengan masuk surga, memiliki kunci surga. Itu bukan kebetulan atau keberuntungan, tapi itu adalah kita benar-benar mau bertobat, meresponi anugerah Tuhan. Begitu saudara, ya. Jadi jangan ada di antara kita yang berpikir, semuanya kan cuma nasib. Kalau Tuhan sayang aku itu pun nasib. Tidak demikian, saudara. Makanya melalui doa pagi seperti ini, bagus sekali kalau kita mau belajar seperti anak kecil, ya. Supaya kita memegang kunci itu bagaimana? Ya, yang pertama harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Udah pasti itu. Yang kedua harus bertobat sungguh-sungguh dari dosa, tidak berbuat dosa lagi. Dan yang ketiga, hidup dalam ketaatan dan kekudusan, melakukan kehendak Tuhan dan hidupnya kudus, suci. Ya, artinya menjadi pelaku firman. Bukan hanya seorang pendengar, tapi seorang pelaku firman Tuhan. Gitu harusnya ya. Jadi kita benar-benar harus memeriksa diri sendiri. Apakah aku memiliki kunci kerajaan surga? Apakah aku termasuk di dalamnya? Kalau belum, segera bertobat. Hari ini pintu masih terbuka. Jangan tunggu sampai saat pintu ditutup dan tidak bisa dibuka lagi. Karena setiap orang memiliki waktu yang terbatas. Meskipun kita tidak tahu waktunya sampai kapan, tapi yang pasti waktu kita itu terbatas. Ya, sebelum waktunya habis, ayo kita bertobat lagi. Dahulu Petrus dipercaya untuk memegang pintu kerajaan surga. Artinya otoritas ada di tangan Petrus untuk memulai gereja Tuhan di bumi. Jadi barang siapa masuk ke dalam gereja itu dan menyerahkan diri dan beriman dengan benar, pasti selamat. Makanya dipakai kata kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Itu jelas loh. Petrus kan pegang kunci kerajaan surga nih. Kristus, Injil, kebenaran. Kalau ia sampaikan ke orang-orang zaman itu, kalau Petrus berhasil mengikat banyak orang zaman itu untuk menjadi bagian dalam Tuhan, maka itu terikat di surga juga, termasuk anggota surga juga, maksudnya gitu. Ya. Apa yang terlepas di bumi, artinya orang dikhotbahi Petrus, dirangkul Petrus untuk jadi bagian dalam kerajaan surga supaya bertobat, tapi orang itu melepas. Artinya terlepas di bumi ya, tidak terikat lagi, maka ia nggak masuk surga juga. Terlepas di surga. Itu konteksnya. Saudara baca lagi ayat itu. Perlahan-lahan. Jadi apa yang diikat di bumi itu maksudnya kalau orang-orang berhasil kita ikat menjadi murid Tuhan Yesus, maka terikat di surga juga, sampai di surga maksudnya. Kalau kita ikat nggak mau lepas dari kita, maka ia terlepas dari surga, nggak masuk surga. Begitu ya saudara ya. Jadi saat kita baca Alkitab, kita harus mengerti konteksnya. Jangan tidak mengerti. Mari kita jadi anggota kerajaan surga, supaya kita terikat di bumi dan terikat di surga. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mendapatkan suatu rema baru bahwa kunci kerajaan surga itu tergantung dari respon kita. Apakah kita semua mengasihi Tuhan atau tidak? Terima kasih untuk rema di pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur. Kami percaya GMM Kau pakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan, kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Biarlah Tuhan berkati mereka juga, keluarga besarnya juga, dan juga seluruh jemaat dimanapun berada. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.